Halo, selamat malam. Ketemu lagi di channel Gado-Gado Mavela. Terima kasih ya yang sudah mampir ke channel saya. Bagaimana keadaannya kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Hari ini kita akan cerita tentang apa ya? Tentang penagih hutang. Tentu kalian juga pernah berhutang kan? Pernah berhutang dan juga pernah mengutangin orang kan? Rasanya tuh nggak enak kan kalau kita tuh punya utang sama orang, apalagi kalau utangnya itu kita belum bisa bayar dan orangnya ke rumah kita marah-marah. Aduh, rasanya tuh bagaimana gitu ya kan. Saya tuh pernah ngalamin itu, dan ini kebetulan pengalaman teman saya nih, Tante Ani. Jadi ceritanya suatu hari Tante Ani itu kan jemput anaknya pulang sekolah gitu loh. Anaknya tuh masih TK gitu loh, dijemput. Terus dijemput di sekolah lagi sepi kan, karena waktu itu Tante Ani jemputnya agak lambat sudah gitu loh. Sekolah agak sepi sudah. Dia jemput, Tante Ani bingung, kok tumben ini guru-guru di sekolah diem gitu loh. Biasa kan bu guru ramah, senyum, tanya atau apa, kok terlambat bu atau apa, tapi ini bu gurunya diem aja kan. Ya udahlah, dia panggil anaknya, ayo nak pulang nak. Ya sudah bilang sama bu guru pulang. Bu guru pulang ya, kata anaknya. Iya kata bu guru, udah pulang dia kan. Terus dia jalan Tante Ani. Terus dia heran, pas dia jalan pulang, kok kayaknya ada bapak-bapak yang ngikutin dia gitu loh. Kan rumahnya Tante Ani ini kebetulan kan deket dengan sekolah anaknya yang TK. Jadi dia pulangnya cuma jalan kaki gitu loh. Dia ngerasa kok bapak-bapak ini kayak ngikutin dia, tapi mungkin cuma perasaannya aja, karena kan jalanan ini kan jalanan umum. Bisa aja kan memang arahnya searah atau gimana gitu ya kan. Ya udahlah Tante Ani jalan, tapi ini bapak jalannya lambat banget, padahal itu bapak kan naik motor, Tante Ani kan jalan kaki, jadi otomatis kan bapak itu bisa duluan di depan, tapi kok kayak lambat banget ngikutin dari belakang. Ya udahlah Tante Ani jalan terus kan, tapi kok masih juga di belakang terus gitu loh, kok nggak belok atau apa gitu. Ya sudahlah, terus pas Tante Ani belok masuk gang rumahnya gitu loh, dia lihat itu bapak juga belok ikut masuk gang. Oh apa mereka sejalur atau gimana gitu kan, apa itu tamu tetangganya atau siapa. Ya udahlah, Tante Ani sih cuek aja, kebetulan dia kan juga nggak kenal sama tuh bapak kan. Ya udah, begitu sampai di rumahnya dia masuk, dia tutup pintu, baru dia mau ke belakang ke dapur gitu loh, tiba-tiba pintunya digedor gitu loh, tok 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 gitu loh, tok tok tok, bikin suaranya tuh bikin kaget gitu loh ya kan. Tante Ani kaget kan, siapa sih dia bilang. Terus dia lihat dari jendela, loh kok itu bapak-bapak yang tadi ngikutin dia gitu loh, siapa sih gitu loh ya kan. Terus dia buka pintunya, ya ada apa katanya. Mana suamimu, dia bilang. Ditelepon tidak dijawab, dia bilang. Sembunyi di mana dia, bentak bapak penagih hutang itu kan sama Tante Ani gitu kan. Terus Tante Ani bingung mau jawab apa, bilangnya dia nggak tahu, dia diem aja gitu kan. Lagian selain diem dia juga ketakutan gitu loh, mau bilang apa gitu ya kan. Nah terus itu apa, ya udah, nggak ada dia pak, nggak ada di rumah katanya. Nggak ada, bohong kamu. Iya pak, dia sudah berapa hari nggak pulang pak, bilangnya. Betul bilangnya. Terus itu apa, bohong. Terus bapak itu ngedeketin anaknya Tante Ani yang kecil kan, yang masih balita. Papamu mana, bilangnya. Nggak ada, nggak pulang. Kapan papa pulang? Nggak tahu, sudah lama nggak pulang, kata anaknya. Aduh, untung aja anaknya jawab. Tapi memang bener sih, suaminya tuh udah berapa hari gitu nggak pulang-pulang gitu loh, nggak tahu kemana gitu ya kan. Itu apa, ya udah dia bilang ya, bilang sama suamimu tuh kalau dia pulang, bilangnya.
kasih tahu tuh, dia dicari tuh sama Pak Beni tuh, suruh bayarin hutang hutang apa Pak? Pokoknya kamu bilang gitu aja sama dia sudah tahu tuh. Dasar itu suamimu tuh kurang ajar bilangnya, punya utang tapi nggak mau bayar, malah kabur, ditelepon tidak bisa apa segala, HP-nya mati lagi. Ya Kak Pak, iya bilangnya ya. Utangnya berapa Pak? Banyak itu dia utangnya itu apa, hampir 100 juta. Hah? 100 juta untuk apa itu Pak? Ya mana saya tahu, saya cuma disuruh sama Pak Beni nagih ke sini bilangnya ya. Makanya saya tadi tuh ke rumahmu yang lama bilangnya, ternyata kamu sudah pindah rumah. Iya Pak, saya sudah pindah ke sini berapa bulan, pantas aja dia bilang ya. Untung saya ingat bilangnya. Suamimu pernah cerita kalau anaknya itu sekolah di sebelah rumahnya. Tadi saya tungguin di sekolah. Oh, jadi Bapak tadi ke sekolah anak saya? Iya. Cuma gurunya nggak mau kasih tahu di mana rumah kamu. Oh, gitu. Itu apa? Oh, gitu ya, Pak. Iya, bilangnya. Pokoknya kasih tahu tuh sama suamimu nanti ya. Kalau dia datang, suruh dia telepon itu Pak Beni, suruh datangin tuh. Selesaikan utang-utangnya bagaimana itu. Jangan waktu mau pinjam aja enak-enak ngomongnya manis-manis. Begitu giliran mau bayar nggak tahu-tahu bilangnya. Ya Pak, maaf tapi utangnya untuk apa ya, saya bingung Pak. Ya mana saya tahu juga bilangnya ya. Situ kan istrinya, situ pasti lebih tahu. Ya saya nggak tahu Pak, Bapak lihat aja kondisi rumah saya. Kalau misalnya uangnya itu saya pakai atau suami saya kasih saya, pasti saya nggak akan tinggal di sini Pak. Dan pasti rumah saya akan bagus bilangnya. Allah, suami dan istri sama aja paling lo. Kok Bapak gitu? Ya iyalah. Nggak mungkin kamu nggak tahu suami kamu punya utang. Kalau saya memang nggak tahu Pak, nggak tahu, itu bohong aja dia bilang ya. Kalau kamu udah tahu, dia bilang kan kamu istrinya. Lah kenapa kamu tetap jadi istrinya? Kenapa kamu nggak minta cerai? Astaga, tuh Bapak aneh juga ngusul-ngusulin suruh orang cerai. Aduh Pak, bilangnya memangnya Bapak pikir ngurus cerai itu gampang? Lah iya, kalau dia sudah ndak ngongkosin kamu, ndak apa, kan kamu bisa minta cerai. Saya tuh mikir Pak, kalau saya nggak punya anak, saya juga minta cerai sama dia Pak. Tapi kan saya punya anak yang masih kecil-kecil Pak. Ya memang suami saya nggak ngongkosin saya, udah berapa bulan ini dia nggak kasih uang Pak. Lah terus kamu gimana hidupnya? Ya saya ngutang sana sini juga jadinya Pak. Ya kan sama kan kamu suami dan istri. Loh Bapak jangan ngomong gitu, saya kan ngutang demi anak-anak saya. Lagian saya juga nggak tahu kok kalau suami saya utang, ya Bapak kan harusnya nagihnya ke suami saya kok ke saya. Pokoknya saya nggak tahu, dia bilang ya. Pokoknya kamu kasih tahu suami kamu, suruh hubungin Pak Beni, dia dicari-cari sama Pak Beni, saya nggak mau tahu. Ya Pak, nanti kalau dia pulang saya sampaikan bilangnya. Ya sudah bilangnya. Terus tuh Bapak pergi sudah. Langsung tuh kan Tani tutup pintunya, habis itu Tani nangis-nangis di situ di rumahnya. Ya Allah, bilangnya gimana ini Tuhan, dia bilang ya, kok suaminya itu kemana, udah nggak ada berita selama semingguan. Dia bilang tahu-tahu begitu datang berita malah berita tentang utang piutang. Ya ampun, makanya terus kasihan. Terus besoknya pas Tante Ani antar anaknya sekolah kan, gak taunya Tante Ani itu dapat kabar dari itu penjaga di sekolah itu loh. Penjaga di sekolahnya bilang kayak gini, Bu bilangnya, Ibu tahu nggak Bu, kemarin itu anaknya Ibu mau dijemput loh sama orang. Bilang dijemput, iya bapak-bapak gitu, katanya sih dia itu tukang tagih utang. Hah, astaga Pak, aduh Tante Ani langsung malu gitu kan. Itu tukang tagih utang Pak, iya dia mau jemput, cuma nggak dikasih sama bu guru, katanya tunggu sendiri aja, tunggu mamanya datang. Iya Pak, benar, jangan dikasih nanti takutnya culik. Ya itu makanya bu guru nggak kasih, katanya bapaknya anaknya Ibu tuh banyak utangnya, tukang tipu apa segala, dia ngomong sini. Ibu-ibu yang lain juga denger. Ya Kak Pak, aduh malunya saya aja nggak tahu Pak dia berutang. Ya itu sih Bu, kalau kita sih nggak apa-apa kan, makanya kemarin bapaknya itu marah-marah minta
bawain anaknya ibu, kita nggak kasih gitu loh. Ya terima kasih banget loh Pak, iya dia bilang ya. Terus sudah kan tantanya, aduh stres gitu kan, mikirin gimana gitu loh. Makanya ini ya buat ibu-ibu, bapak-bapak dan kakak-kakak di luar sana, kalau misalnya punya utang gitu kan, kalau bisa itu jangan sampai keluarga terlibat gitu loh. Apalagi kalau keluarga nggak tahu, ya contohnya aja seperti Tante Ani. Dia nggak tahu suaminya berutang. Tahu-tahu ada orang nagih ke rumah. Ya kalau cuma utang 100-200 ribu masih bisa dibayarin. Lah ini ratusan juta, bagaimana dia mau bayar sedangkan dia aja hidupnya susah, nggak punya apa-apa gitu loh. Dan yang luar biasanya tuh penagih utang tahu sekolah anaknya Tante Ani di mana, malah mau main jemput aja, ibaratnya seperti penculikan gitu. Gimana coba? Ya kalau dia cuma bilang mau tahu rumahnya. Lah kalau dia jemput terus dia culik sekalian, ayo untuk jaminan utangnya kan kasihan anaknya Tante Ani. Makanya untung banget itu bu gurunya nggak kasih itu ya. Itu makanya angkat jempol tuh buat bu guru tuh. Makasih banyak loh ya bu guru, nggak dikasih orang asing jemput sembarangan ya kan. Bagus kayak gitu loh. Makanya kita tuh harus hati-hati. Makanya tuh kasih sampaikan tuh ke pasangan kita tuh loh, kalau punya utang atau apa tuh tolong jangan dilibatkan orang rumah, apalagi kalau orang rumah itu nggak tahu apa-apa. Menikmatin uangnya enggak, tapi kena getahnya. Contohnya kayak Tante Ani itu. Katanya dia bilang sama saya, setelah kejadian itu, aduh, datang lagi penagih utang-utang yang lainnya. Dia bilang sampai kadang-kadang itu gedor-gedor pintu rumahnya, tendang-tendang pintu rumahnya kalau lambat buka pintu. Aduh, Tante Ani itu sampai trauma, sampai stres. Sampai setiap kali kalau dengar ada orang ketok pintu, dia langsung stres. Sampai dia tuh nggak berani, tahu nggak berani buka pintu, nggak berani buka jendela, takut betul gara-gara ya itu sudah. Nggak taunya suaminya tuh banyak utangnya katanya di luaran ya. Tante Ani sama sekali nggak tahu utang buat apa gitu loh. Lah di rumah aja kekurangan, anak istrinya aja makan masih berutang. Dia di luaran utang malah sampai ratusan juta, nggak tahu uangnya buat apa. Katanya buat bisnis, tapi bisnisnya nggak kelihatan. Nggak tahu bisnisnya gagal terus atau gimana gitu. Atau bisnis sampingan atau gimana gitu, nggak ngerti ya kan. Makanya tuh kasihan tuh Tante Ani. Jadinya gara-gara suaminya yang nggak bertanggung jawab itu, dia kena getahnya. Dia harus nanggung hutang-hutang suaminya. Maksudnya nanggung tuh, ya itu sudah para penagih hutang tuh neror-neror dia datang ke rumah nagih gitu kan. Dibilang suaminya nggak percaya, sampai periksa-periksa, lihat-lihat gitu loh isi rumahnya segala. Untung aja itu Tante Ani itu perabotan di rumah tuh TV, apa kursi, lemari itu semua barang-barang jelek. Berarti barang-barang dulu. Coba kalau ada TV LCD, layar datar gitu, dipajang di depan di ruang tamu gitu, apa nggak diangkut sama orang tagih utang. Terus misalnya ada kursi bagus atau apa gitu, pastikan diangkut untuk bayarin utang. Karena nggak ada barang apa-apa, cuma TV tabung, kursi jelek yang udah bobrok gitu, mana mau orang yang ngangkut ya kan, bikin capek aja malahan. Paling laku berapa, laku paling 100-200 ribu, capek-capek angkut aja ya kan. Makanya itu ya, ini buat pengalaman ya kan. Sampai sekarang tuh loh Tante Aninya tuh kasihan loh, padahal itu kejadiannya tuh beberapa tahun yang lalu loh, itu waktu anaknya masih TK gitu loh. Sekarang anaknya sudah SD kelas 6 gitu loh. Tapi dia traumanya sampai sekarang itu sudah pindah aja rumahnya dia masih trauma loh kalau dengar orang ketok-ketok pintu atau manggil-manggil itu dengan agak keras, biasanya hei Ani gitu, dia langsung kaget, sudah nggak berani gimana gitu loh. Ya itu gara-gara kasus suaminya itu, orang datang ke rumah nagih utang gitu loh. Nagihnya kalau baik-baik masih mending, ya rata-rata orang nagih utang ya pasti marah-marah ya kan. Makanya tolong juga itu buat para bapak-bapak penagih utang, kalau nagih itu tanya baik-baik gitu loh. Ya siapa tahu nih kejadian seperti Tante Ani, dia nggak tahu suaminya berutang di luar, tahu-tahu orang nagih utangnya datang marah-marah. Kasihan juga kan anak-anaknya yang lihat jadi ketakutan semua kan. Untung aja anaknya nggak trauma, nggak apa gitu loh. Yang trauma malah Tante Ani itu sampai sekarang, itu kasihan itu makanya itu. Ya itulah, makanya kadang namanya utang ya kan, ya memang ngerti juga sih ya, namanya utang harus dibayar ya kan. Makanya buat yang berutang, kalau nggak bisa bayar jangan berutang. Tapi kalau memang sudah terpaksa punya hutang, ya udah, kalau kita punya utang
kita harus hadapin, jangan melarikan diri. Maksudnya jangan kalau waktu berutang manis tiap hari pagi siang sore malam orangnya dihubungin di WA, di telepon, pengen utang. Tapi begitu giliran bayar, tahu-tahu kita menghilang. Seperti itu sudah nggak tahu lagi, sudah lagi ditelan bumi gitu loh. Gak ada beritanya. Di telepon nggak bisa, di WA nggak bisa, tahu-tahu aja. Kadang yang nagih utang malah diblokir nomornya ya kan. Itu banyak itu kejadian teman-teman saya kayak gitu tuh. Waktu utang baik-baik, nanti ku bayar loh 2 hari 3 hari ya, begitu udah ditagih seminggu sebulan malah nggak ada beritanya, alasannya ini itu, tahu-tahu HP kita diblok. Iya, diblokir, kita nggak bisa hubungin dia, nggak bisa apa, sudah ya kan. Lucu kan, dia yang utang kita yang diblokir, harusnya sebaliknya dong, kita blokir dia ya kan. Nah itulah makanya tuh itu sudah akibatnya tuh lucu gitu jadinya tuh loh ya kan. Ini sekedar untuk pengalaman aja, untuk pengetahuan kita gitu loh ya kan. Makanya hati-hati gitu loh kalau berutang di luar, apalagi kalau nggak jelas gitu ya kan. Kasihan kalau yang punya anak gitu loh, anak kita yang jadi sasaran, malah dijemput ke sekolahannya gitu loh. Bukan cuma dijemput aja, malah bikin malu kan. Bayangin, orang yang harusnya di sekolahan nggak tahu kita punya utang, malah satu sekolahan jadi tahu kita punya utang. Gara-gara tukang tagih utangnya malah jelek-jelekin kita, padahal belum tahu cerita sebenarnya bagaimana ya kan. Oke, ceritanya cukup sampai sekian dulu ya. Semoga cukup menghibur kalian dan kalian suka ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya ya. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan Tuhan melindungi kalian. Amin. Sampai jumpa. Bye-bye.